Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan tim terbaik Asia saat ini, yaitu Raja Asia, dan tim peringkat 15 dunia, yaitu Jepang, dengan skor yang telak 4-0 tanpa balas. Timnas Jepang semalam mengajarkan kepada Indonesia bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar, ya. Terbukti para pemain Timnas Jepang dengan kualitasnya, dengan kematangannya dan pengalamannya itu sangat luar biasa, membuat para pemain kita kesulitan untuk mengembangkan permainan. Ya, tentu kekalahan ini sangat membuat kita kecewa, ya, termasuk saya pribadi, karena memang ekspektasi saya pribadi itu sudah dikondisikan, yaitu ya di pertandingan ini kita sudah sepakat bahwa melawan Jepang ini calculated loss gitu. Tetapi ya jangan sampai kalah dengan skor yang banyak. Kenapa? Karena ya patokannya saya pribadi ketika melawan Jepang itu ketika Piala Asia 2023, ya, ketika awal tahun ini kemarin. Kita bertemu Jepang di akhir babak grup dan kita kalah 3-1. Dan saat itu Timnas Indonesia baru diperkuat oleh beberapa pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Shane Patinama, Elkan Bagot. Nah, tentu patokannya saat itu, ya, dengan kalah dengan skor 3-1. Dan saat ini kita sudah banyak bergabung para pemain diaspora kita yang bermain abroad di luar negeri, bahkan ada beberapa yang bermain di liga top Eropa, ya, satu sih yaitu Jaegerses, ya. Nah, saya patokannya itu, ya. Dan saya pribadi ekspektasi saya, sepertinya ini pertandingan melawan Jepang kali ini bisa lah kalah tapi dengan skor tidak banyak gitu, ya. Ternyata faktanya kita sangat-sangat kesulitan melawan kualitas para pemain Jepang ini. Ya, kenapa ini penting? Kalah dengan skor tidak banyak, ya, ini sangat penting di event seperti ini gitu. Karena ketika kita nanti bersaing poin yang sama dengan negara-negara lain di grup ini, selisih gol itu sangat penting loh. Goal difference itu sangat penting, itu jadi dihitung. Jadi saat ini di 5 pertandingan ini kita hanya berhasil mencetak 4 gol dan kebobolan 9 gol. Otomatis kita goal difference kita, selisih gol kita itu -5. Nah, jika kita melihat klasmen, tentu Jepang kokoh di puncak klasmen dengan 13 poin, diikuti oleh Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan kita berada di dasar klasmen dengan raihan 3 poin dan goal difference -5. Nah, ini justru sangat berat sekali kita, ya, di sisa 5 pertandingan ke depan. Belum lagi nanti melawan Jepang di kandang mereka di pertandingan terakhir. Ya, pastinya kecewa gitu, ya. Kenapa? Karena memang ekspektasi kita sudah dikondisikan. Walaupun ada beberapa fans yang berekspektasi bahwa minimal imbang, bahkan ada yang mengatakan harusnya bisa menang karena sudah diperkuat oleh beberapa para pemain diaspora kita yang bermain di luar negeri gitu. Tetapi ya kita bandingkan gitu. Coba kita bandingkan antara para pemain kita dengan para pemain Jepang. Para pemain kita yang bermain di top tier di liga top Eropa ya hanya Jaegerses, bermain di Serie A, itu pun juga bermain di tim papan bawah Venezia. Selebihnya Calvin Verdong, Kevin Dix, Sandy Walsh, Ragnar, Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Choi itu bermain di bukan liga top Eropa, bahkan bermain di tim-tim papan bawah. Ragnar di Liga Belgia, peringkat Liga Belgia keberapa sih di liga-liga dunia gitu, ya. Bahkan Ragnar pun klubnya FC Dender itu pun tim promosi itu. Sekarang klasmennya di Liga Belgia peringkat keberapa? Lalu juga Tom Hai di Almere City di tim papan bawah. Calvin Verdong di Nijmegen di tim papan tengah. Itu pun Nathan Choi di Swansea, berada di kasta kedua Liga Inggris, itu pun juga sebagai cadangan gitu. Kita bandingkan dengan Mitoma di Brighton,
English Premier League bermain inti, Wataru Endo Liverpool English Premier League, Minamino AS Monaco di Ligue 1 Prancis, lalu juga Ritsu Doan Bundesliga, Daichi Kamada Crystal Palace, lalu ada juga Hidemasa Morita Sporting yang bermain di Liga Champions. Begitupun juga Ko Itakura yang bermain di Bundesliga bersama Mönchengladbach. Ya, jauh, masih sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan para pemain Jepang. Dan ketika para netizen atau komentator itu berbicara bahwa jangan melakukan kesalahan, ya sulit. Para pemain Jepang dengan kualitasnya, dengan pengalamannya, dengan kematangannya, mereka memaksa para pemain kita melakukan kesalahan gitu ya. Walaupun di babak pertama saya sempat, ya ini apresiasi juga, keren sekali di 30 menit pertama ya, Indonesia itu bisa menciptakan 3 peluang loh, sementara Jepang hanya 1 peluang shoot on target, itu pun juga di flag. Peluang pertama itu benar-benar kita bisa mencuri gol sebetulnya ya, tetapi nggak tahu kenapa Ragnar itu kayak seolah tidak pede dengan melakukan shooting menggunakan kaki kanan ya, sehingga dia malah menggulirkan bola shooting menggunakan kaki kiri, itu pun pergerakannya sudah ditutup oleh Gion Suzuki sehingga bisa ditip oleh Gion Suzuki. Lalu juga umpan tarik dari Kevin Dix, Rafael Struijk, Elklemmer telat menyambutnya sehingga bola tidak bisa disambut. Begitupun juga Rafael Struijk memberikan umpan kepada Yakob Sayuri juga tidak bisa dikonversikan. Nah ini sayang sekali ya. Jika dari ketiga peluang ini 1 aja bisa dikonversi menjadi gol, ya mungkin itu bisa, pertandingan bisa berbeda, walaupun kita tidak bisa menjamin bisa bermain imbang ataupun menang gitu ya. Ya tetapi setidaknya kita bisa mencetak gol. Apalagi kalaupun bisa dengan 3 peluang ini dikonversikan menjadi gol, itu sangat luar biasa ya. Nah akhirnya dengan 3 peluang yang dimiliki oleh kita tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dikonversikan menjadi gol, ya akhirnya apa? Kita dihukumkan. Lalu setelah itu Jepang punya 2 peluang, ya dua-duanya langsung menjadi gol gitu. Dan di sini Jepang mengajarkan juga, Hajime Moriyasu menumpuk pemain di tengah, ada Endo, lalu juga Morita, lalu ada Kamada dan juga Minamino. Nah, mereka lihat cara mereka bermain, melakukan passing, mereka sabar untuk bisa membongkar pertahanan timnas Indonesia. Mereka mencoba untuk menarik para pemain timnas Indonesia, terus saja melakukan passing di belakang, mereka sabar sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Itu terlihat di gol pertama ya, ketika itu Justin Harmer ya melakukan gol bunuh diri itu melalui kombinasi passing 1-2 ya. Benar-benar kualitas mereka sangat terlihat gitu. Nah, sementara gelandang kita itu Sintayong menggunakan 2 pivot, itu kalah jumlah, tidak bisa melawan para pemain tengah dari timnas Jepang. Jadi lini tengah kita itu dieksploitasi di pertandingan semalam ya. Jadi salutnya timnas Jepang ini, mereka itu selalu punya jawaban atas lawan-lawannya. Ketika kemarin melawan Arab Saudi kalah penguasaan bola, mereka melakukan lebar lapangan, bermain sayap. Lalu ketika melawan Australia mereka melakukan pressing, dan ketika melawan Indonesia bermain counter dan menggunakan wing sayap gitu. Nah, tentu lini tengah kita dieksploitasi. Dan peranan Tancho di pertandingan semalam sangat buruk sekali ya. Dia tidak bisa mengcover dari areanya Tom Hai, karena Tom Hai itu diproyeksikan untuk bisa berkreatif di lini tengah, memberikan umpan-umpan ke depan, tetapi ya dengan kualitas Nathan yang tidak bisa selalu telat, selalu out of possession untuk menutup para pergerakan dari timnas Jepang, ya Tom Hai juga sangat ikut kelelahan juga gitu ya. Jadi memang secara kualitas pun kita kalah melawan timnas Jepang ini, tetapi ya itu kekecewaannya, kita kalah dengan skor banyak. Ya tentu balik lagi ini juga kepada para netizen, para fans. Saya sempat iseng juga ya setelah pertandingan itu melihat
akun-akun Instagramnya para pemain ternyata ya ada juga yang diserang, termasuk Ragnar Atmangun yang tidak bisa mengkonversikan peluang menjadi gol itu. Wah, banyak sekali head komen di situ. Tapi ya balik lagi lah ya, ini juga para pemain sudah berjuang, tugas kita sebagai fans itu mendukung. Kalaupun ada yang dikritik harus dikritik, jangan sampai dikritik tapi menggunakan kata-kata yang tidak sesuai ya. Itu terutama di akun Instagramnya Sintayong sudah jelas tuh, tagar STO tuh sudah bermunculan semua di situ ya. Ini perlu dievaluasi karena memang 4 hari kemudian kita ada pertandingan selanjutnya melawan Arab Saudi, dan perlu kita ingat bahwa Arab Saudi ini yang sekarang, yang ketika kita lawan di matchday pertama, yaitu Arab Saudi yang telah berbeda. Walaupun pemainnya sama tetapi dengan pelatih yang berbeda. Australia pun kemarin sangat keteteran melawan Arab Saudi dan hampir kalah ya. Maka dari itu jangan sampai di 6 pertandingan ini timnas Indonesia menghasilkan hat-trick imbang dan hat-trick kekalahan. Jangan sampai ya. Setidaknya kita bisa memenangkan pertandingan gitu melawan Arab Saudi, supaya untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain kita di sisa pertandingan selanjutnya ya. Jadi saya juga ucapkan apresiasi kepada pemain yang sudah berjuang, dan apresiasi juga kepada para supporter yang hadir di Stadion GBK, bahkan sampai selesai pertandingan pun menyanyikan lagu Tanah Air, lalu para pemain juga mengelilingi lapangan. Itu supporter masih tetap stay di situ, itu sangat luar biasa, sangat apresiasi ya gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.